Ketemu lagi dengan saya Karin. Kembali ketemu dengan saya Karin yang baru pertama kali buat vlog, dan doakan menjadi YouTuber yang sukses ya, dan menginspirasi banyak orang dan anak-anak kayak gitu. Ya, oke. Apa? Ntar dulu. Bintang tamu hari ini adalah bunda saya. Bunda. Oh ya, sosok seorang bunda yang bernama Aster. Seorang bunda. Ya, kamu mau tanya apa sekarang? Oh ya. Ya, Perkenalkan dulu dong, perkenalkan. halo, Kan. kok slow banget ya? Ya mungkin bisa dikecilkan gitu. Ya, teman-teman se-Indonesia, nama saya itu Astria Pasaningsih, bundanya Karina Azari. Jadi sekarang kita lagi mau ngobroli tentang masa kecil Ya, oke. gitu. Karena Ya. kita baru pemula, Kita kan? pemula, terus kita juga mau menerangkan tentang kehidupan kita, karena kita yakin bahwa banyak jutaan anak-anak di Indonesia atau di dunia yang mungkin mengalami hal-hal yang sama seperti yang Kita alami. kita alami. Ya. Kebetulan kita bukan berasal dari orang yang kaya, bukan berasal dari orang tua yang gimana-gimana, yang apa, punya maksudku, jabatan. terus juga bukan dari orang tua yang harmonis, karena keluarga kita juga, orang tua saya sendiri itu juga udah pisah, dan kebetulan itu juga terjadi sama Karina. Ya, benar. Ya, jadi apa ya, cerita ini mungkin bagi saya itu bukan sedikit ya, banyak sekali kisah-kisah yang nggak terlupakan. Banyak sekali kisah-kisah yang sangat menyedihkan, dan banyak sekali kisah-kisah yang mungkin menurut orang lain itu akan akan dikatakan membuka aib dalam keluarga. Tetapi tujuan kita membuat konten ini adalah bukan untuk membuka aib, tapi karena saya cukup sering untuk melihat apa yang terjadi kepada anak-anak yang ditinggal oleh Kedua orang. bukan kedua orang tuanya. Kalau kali ini itu bapak ya, kebetulan kita ditinggal sama bapak kita dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan seperti itu. Jadi kadangkala, jadi bukan tujuannya membuka aib, tapi tujuannya adalah untuk supaya anak-anak Indonesia ke depannya, apapun situasi orang tuanya, mereka itu berhak untuk dilindungi secara hati, terutama hati, karena hati itu, apa yang terjadi itu akan terekam di dalam alam bawah sadar. Karena badan kita, otak kita, tubuh kita itu sangat pintar sekali. Dia merekam segala sesuatu yang terjadi, walaupun itu sangat ketika masih kecil, dan waktu dewasa, oh aku nggak apa-apa kok, aku strong, aku begini begitu begini. Ternyata tanpa disadari, rekaman-rekaman yang terjadi pada masa kecil, masa dewasa, masa remaja yang tidak menyenangkan, itu akan keluar sendirinya dengan jalan yang berbeda. Ya, di sini saya tekankan sekali lagi, ada anak-anak yang broken home tapi mereka tetap sukses ya. Tapi ada juga anak-anak yang broken home, dia memiliki pelariannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh saya broken home nih, tapi itu bukan alasan untuk broken home menjadi gagal, gitu kan. Nah, tidak bisa juga bicara seperti itu, karena satu, mungkin terlihat sama
bapaknya meninggalkan atau ibunya meninggalkan atau bapak ibunya bercerai dan tidak saling tegur sapa dan ditinggalkan sejak masa kecil hingga besar sampai umur 42 tahun baru ketemu sama orang tua saya. Tapi sebenarnya waktu lulus SMA juga saya pernah mencari papa saya gitu ya, karena terlihat mungkin sama, tetapi jangan lupa walaupun terlihat sama-sama ditinggalkan, sama-sama menderita, sama-sama susah makan, sama-sama jadi pembantu misalnya kerja, sama-sama hidup miskin, sama-sama hidup di gubuk misalnya, tetapi pasti cerita manusia itu tidak akan pernah sama walaupun terlihat dan terdengar sama. Tapi kisah manusia itu tidak pernah sama karena kisah manusia itu sudah ditakdirkan dengan di atas tuh selalu berbeda. Nah, dan 24 jam itu kita selalu menghadapi perbedaan. Walaupun yang seperti saya katakan sebelumnya, yang pertama ada terlihat sama. Tinggal aku juga tinggalkan bapakku, broken home, tapi aku bisa sukses. Itu saya mengatakan selamat bagi anak-anak yang sukses dan saya bangga melihat anak-anak yang bisa melampaui itu semua dengan bagus. Tapi jangan lupa bahwa banyak anak-anak yang broken home dan ikut orang tuanya, salah satu orang tuanya, tapi mereka memiliki trauma-trauma yang dalam karena sekali lagi saya bilang kehidupan terlihat sama masalahnya, tapi yang dijalani itu tidak akan pernah sama. Ya. Benar. Kalau misalnya saya bicara, waktu saya masih kecil, umur segini saya ngangkat air jam 6 sore, terus saya pernah waktu SMA saya pernah ikut bude saya harus bangun jam 3 subuh karena jam 6 rumah itu harus bersih. Mungkin sebagian anak ada yang bilang, aku juga pernah begitu. Tapi ada permasalahan kerikil-kerikil yang tentunya itu tidak akan pernah sama. Nah, kebetulan sekali saya memiliki insomnia setelah 7 tahun yang lalu. Itu berarti umurku mungkin sekitar 39 atau 39 tahun. Nah, pada saat ketika saya mengalami insomnia itu, saya tidak memiliki masalah. Jadi ketika saya menikah, saya merasa nggak pernah ingat masa lalu, nggak pernah mikirin masa lalu, nggak pernah rasa sakit hati dengan papa, nggak pernah merasa sakit hati dengan keluarga yang menghina kami dulu, tidak pernah sakit hati dengan apa yang orang tua kami lakukan, baik itu mama ataupun papa, nggak pernah. Pokoknya seperti kayak terabaikan. Saya senang-senang, saya beli baju, saya pergi ke pesta seperti orang layaknya normal. Saya bangun rumah, saya menghias rumah, saya masak normal. Tapi tiba-tiba aja klik, langsung nggak bisa tidur. Nah, orang selalu bilang, jangan terlalu banyak pikiran, bla 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 bla, karena kamu nggak bisa tidur karena banyak pikiran, atau mungkin kamu kurang olahraga. Jangan salah. Saya waktu itu fitnessnya itu hampir 4 jam ya teman-teman setiap harinya, dan badan saya kurus banget karena saya memang sangat jaga makan dan apa namanya ini fitness, terus sering bergaul juga. Nah, akhirnya saya baru menyadari bahwa ketika saya banyak berbicara dengan orang dan juga beberapa dokter juga, bahwa ternyata di jiwa kita itu ada yang namanya alam bawah sadar, dan setiap manusia walaupun memiliki problem yang sama, ditinggal orang tuanya dan hidup sangat miskin, ada yang mereka bisa keluar dari masalah itu dan menjadi orang yang sukses. Tapi tapi jangan lupa yang seperti saya bilang tadi, setiap permasalahan walaupun kelihatannya sama, itu selalu mereka menghadapi hal yang berbeda. Dan kebetulan sekali saya tidak bisa mengungkapkan apa yang terjadi, apa yang membuat saya memendam ketika papa saya pergi meninggalkan saya, dan liku-liku kehidupan saya dengan mama saya itu saya tidak bisa membongkar karena biar bagaimanapun dia adalah ibu yang membesarkan saya. Tetapi secara jujur bahwa saya bisa katakan bahwa mama itu adalah orang yang memiliki trauma sendiri. Trauma masa kecilnya dia karena orang tuanya terlalu keras, trauma ditinggalkan suami 2 kali. Jadi Anda bisa bayangkan dengan hidup miskin, dengan trauma, dengan hinaan tetangga, dengan hinaan keluarga, dia menjadi gampang stres, dan itu imbasnya ke anak-anak, termasuk ke saya ketika itu masih kecil. Dan saya melihat banyak hal yang seharusnya saya tidak boleh lihat.
Dan saya pikir pada ketika saya remaja, saya pikir semuanya baik-baik aja. Saya mau sukses, saya mau ketika saya nikah saya dapat suami yang bagus, bisa beli ini itu akan mengobati semua. Ternyata tidak. Dalam tubuh kita itu ada yang namanya alam bawah sadar. Nah, itulah terjadilah insomnia yang sampai sekarang saya harus menjalaninya dan harus tidur dengan obat ya selama 7 tahun, dan prosesnya itu panjang sekali. Proses untuk penyesuaian obat itu sendiri itu nggak mudah untuk saya. Nah, tetapi permasalahannya yang saya katakan di sini adalah bukan masalah insomnianya, tapi saya lebih menekankan bahwa untuk setiap anak-anak di Indonesia, tapi untuk anak Indonesia ya, mereka khususnya Indonesia ataupun di negara Asia lainnya yang miskin penduduknya, bahwa perasaan anak itu harus dijaga karena kita tidak pernah tahu trauma apa yang akan hadir walaupun pada saat itu dia tumbuh besar secara normal. Dan trauma itu bisa, saya memiliki banyak adik ya, dan saya bisa melihat gejala-gejala yang trauma itu beda-beda. Saya terkena insomnia ketika saya umur 39 tahun dan tidak memiliki masalah pada saat itu. Dan saya punya adik nomor 2, sejak dia SD sampai dia besar itu dia nakal sekali, dan dia selalu berusaha untuk mendapatkan laki-laki. Dengan dia selalu berusaha mencari kasih sayang tapi dengan cara yang salah. Nah, akhirnya lahirlah Karina. Nah, dan kalau saya secara pribadi ketika saya kecil, saya selalu punya komitmen, walaupun tidak ada yang mendidik saya ya, karena mama saya juga stres menghadapi hidupnya. Saya selalu belajar dari pengalaman itu. Saya tipe orang yang sangat mencintai keluarga dan memendam semua yang terjadi dan mencoba untuk menguburnya jauh-jauh. Dan saya selalu bilang, saya tidak ingin punya anak ketika saya tidak sukses, saya tidak mau punya anak ketika saya tidak punya uang, dan saya tidak mau punya anak ketika saya belum berusia cukup. Dan itu semua saya lakukan. Saya menikah 11 tahun, saya menunda untuk punya anak. Nah, tetapi berbeda dengan adik saya yang kedua. Dulu orang selalu bilang, oh Sari itu nakal, Sari itu begini, Sari begitu. Nah, ketika saya kena insomnia dan saya banyak membaca buku dan berbicara dengan beberapa orang seperti kayak orang-orang yang belajar yoga, orang-orang yang belajar meditasi, terus berbicara dengan dokter. Nah, apa yang dilakukan adik saya itu adalah salah satu secara alam bawah sadarnya dia mengeluarkan pemberontakan itu gitu. Dan itu tidak disadari. Dia tahu bahwa tidak semua orang gagal itu harus gagal juga hidupnya. Dia tahu. Tapi saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman, bagi kalian yang memiliki keluarga pisah tapi kalian tetap sukses, itu saya ucapkan selamat ya. Ya, itu adalah sebuah keberuntungan ya. Itu beruntung sekali Anda mengalami begitu. Mungkin salah satu orang tua kalian ada orang tua yang kuat, atau mungkin kalian juga terlahir dengan mental yang sangat kuat sekali. Tetapi jangan salah, tidak semua anak terlahir dengan mental yang kuat, dan tidak semua anak yang pisah dengan orang tuanya mereka memiliki orang tua yang memiliki mental yang kuat juga untuk menjaga anaknya ketika anaknya itu ketika rumah tangganya itu berpisah. Nah, adik saya Sari memiliki 3 orang anak. Jadi apa yang dia lakukan itu sama persis apa yang dia alami. Jadi dia kurang memperhatikan anaknya, dia selalu mengejar kebahagiaan melalui laki-laki, ya kan? Terus dia memang 90% saya bisa katakan bahwa dia benar-benar kurang begitu punya empati dengan anaknya. Mungkin di alam bawah sadarnya dia berkata, oh dulu aku sanggup kok melalui itu semua, pasti anakku bisa. Nah, mungkin itu yang ada dalam otaknya dia. Jadi sama seperti mama saya, apa yang dia lakukan kepada saya dan adik-adik saya itu apa yang orang tuanya lakukan ke dia. Karena mama saya dulu
ketika menikah juga dijodohkan, ketika dia kepingin jadi guru ijazahnya dibakar dan dia sangat dikekang. Jadi tanpa mama saya sadari, walaupun mama saya sering bilang, oh aku nggak pernah melakukan apa yang orang tua aku lakukan ke anakku, tapi tanpa dia sadari dia melakukan hal yang sama anak-anaknya. Nah, adik saya melakukan hal yang sama pula dengan ketiga orang anaknya. Jadi prosesnya banyak sekali sih, dan saya yakin bahwa anak-anak Indonesia itu anak-anak yang sangat strong banget, karena kebetulan saya menikah dengan orang asing dan suami saya memiliki 3 orang anak. Dan perbedaannya itu sangat jauh sekali. Saya tidak mengatakan bahwa orang Indonesia tidak ada perhatiannya dengan anaknya ya, yang khususnya suami, tidak, karena saya lihat papa-papa baru, ayah-ayah baru, bapak-bapak baru zaman sekarang ini sudah mulai ya 10 tahun belakangan ya, atau 12 tahun belakangan itu sudah mulai sangat mencintai anaknya, seperti sudah tidak malu lagi untuk merangkul anaknya, sudah tidak malu lagi untuk bilang I love you sama anaknya. Walaupun pisah masih berusaha untuk menjaga silaturahmi dengan baik. Saya lihat ada beberapa artis yang seperti itu, ada beberapa tetangga saya di Bali melakukan itu, dan saya kagum dengan mereka. Tapi pada zaman saya dan zamannya Karina itu tidak terjadi. At least itu di kami, di keluarga kami, dan beberapa orang yang saya tahu ya kayak gitu. Jadi apa namanya nih? Jadi yang menimpa saya adalah ternyata semua yang terjadi pada masa kecil sampai saya dewasa, sampai saya menikah, ternyata itu tersimpan di dalam alam bawah sadar dan akhirnya keluar sampai sekarang. Dan ternyata saya itu menyimpan beban yang begitu berat. Makanya saya selalu bilang dulunya, kenapa ya kalau saya jalan padahal saya nggak bawa apa-apa, dan waktu itu badan saya juga kurus, tapi terasa berat saya bawa badan kita. Ternyata tanpa kita sadari saya itu memikul beban itu dan tidak bisa melepaskan kayak gitu. Nah, dan itu terjadi juga sama Karina, dan terjadi sama kakaknya Karina. Dan kakaknya Karina yang namanya Nike itu, dia melakukan hal yang hampir sama dengan ibunya, sama persis dengan ibunya, tidak berpikir panjang. Dan Karina pun kasus saya dulu ya. Papa saya meninggalkan saya sejak saya umur 2 tahun, dan Sari itu dalam kandungan umur 1 tahun, dan Sari dalam kandungan. Terus dan selama dia pergi, mama saya menikah lagi dan memiliki adik banyak ya. Kita totalnya ada 7 orang, dan di situ nggak gampang banget karena papa yang kedua adalah kerja di kapal kayak gitu. Terus setiap tahun mama itu punya anak gitu kan. Terus kita sempat punya pembantu, terus habis itu nggak punya pembantu. Jadi saya itu sekolah sambil jaga anak, sambil jaga adik, sambil bersih-bersih, sambil ngangkat air, macam-macam. Jadi nggak ada yang namanya tuh kasih sayang, keluarga deket, apa tuh semuanya itu tidak ada. Nah, plus ingat keluarga kita itu, iya. Plus keluarga kita itu seperti saya bilang bahwa tidak semua parent itu sama. Ya, kalau bagi orang yang sukses mungkin salah satu orang tua kalian yang berpisah itu memiliki karakter yang kuat. Nanti kita lanjutkan sekali lagi ya. Nanti kita lanjutkan ke episode yang kedua tentang kisah keluarga kita. Seperti itu. Udah? Terima kasih. Aku kok terus ya. Ya. Atau kamu ada pertanyaan, tulis pertanyaannya.